Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ucok makan opak. Ya. Yang di pojok belum kompak. Ya. Ibu-ibu pengen dapat rahmat gak dari Allah? Yuk jawab salam bareng-bareng. Saya doakan yang jawab salam buat ibu-ibu masuk surga sama kerudung-kerudungnya. Amin ya robbal. Buat bapak-bapak yang jawab salam saya masuk surga sama peci-pecinya. Amin ya robbal alamin. Yang gak jawab salam saya doakan biar gak masuk angin. Amin ya robbal alamin. Ini adik-adik diem jangan berisik karena nanti selesai tausiah ada kuis. Insyaallah yang bisa jawab dapat hadiah. Alhamdulillah. Jadi dengerin nanti Ustadz ceramah ya. Nanti soalnya diambil dari materi yang Ustadz sampaikan. Jadi jangan berisik, dengerin fokus. Nanti dapat hadiah lumayan buat beli kecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatan dulu Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Beli jamu di kota Jeddah, yuk cari ilmu niat ibadah. Minum jamu di rumah Pok Darmi, yuk cari ilmu niat silaturahmi. Yuk cari ilmu niat silaturahmi. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin mak lampir minum minyak, semoga yang hadir duitnya banyak. Kurang kenceng Bu, biasanya ibu-ibu kalau masalah duit kenceng pokoknya. Bu yang kenceng jawab aminnya bareng-bareng ya. Mak lampir minum minyak, semoga yang hadir duitnya banyak. Pak Kodir makan nanas, semoga yang hadir utangnya lunas. Semoga yang hadir utangnya lunas. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalalati wal kamalah wa fadu alaina al barakati wal futuhati wal khairati bis salatil kamilah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا
وحبيبنا ومولانا محمد. Kurang kompak. Itu ada nenek-nenek jawabnya mangap doang. Bu, pengen dapat syafaat gak dari Nabi Muhammad? Yuk jawab sholawat bareng-bareng. Karena kata malaikat Jibril, bu'dan liman dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Jauh dari rahmat Allah, celaka dunia dan akhirat. Siapa yang jauh dari rahmat Allah? Liman dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Bagi siapa saja yang mendengar lafaz Muhammad kemudian tidak membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau dengar lafaz Muhammad kemudian gak baca sholawat tercatat sebagai orang yang celaka dunia dan akhirat. Naudzubillahi min. Yuk ibu jawab sholawat bareng-bareng, mudah-mudahan dicatat oleh Allah orang yang bahagia dunia dan akhirat. Insya amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kurang kompak Allahnya, Bu. Kurang kompak, kurang kenceng. Ibu ini lapar apa gimana, Bu? Yuk jawab Allah bareng-bareng. Mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin majlis ini adalah majlis yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu yawma miladi 'idakum wa sallu wa sallimu alayya tanalu syafa'ati yaumal qiyamah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh. Wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Al-Ustadz Haji Kusnadi, kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah, panjang umur, dikabulkan segala macam hajat-hajatnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Dewan Nadir, kita doakan juga semoga beliau selalu sehat, berkah, panjang umur, dikabulkan segala macam hajat-hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan beliau-beliau selalu sehat, berkah, panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu karena memang gak ada catatannya, Bu. Kalau nyebutin satu persatu 5 jam gak selesai-selesai. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini yang punya hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya banyak kesulitan, Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya. Mudah-mudahan yang masih punya banyak utang dan cicilan, semoga Allah beri kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya dan juga cicilan-cicilannya.
Amin ya robbal. Yang kerudungnya masih kredit, semoga cepat lunas. Yang seragamnya masih kredit, semoga cepat. Tapi saya husnudzon, ibu-ibu yang hadir yang pakai seragam semuanya lunas. Alhamdulillah. Yang rumahnya masih kredit, semoga cepat lunas. Yang motornya masih kredit, semoga cepat lunas. Semoga yang dikreditkan cepat lunas, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan duduk di majelis ilmu itu pertama untuk silaturahim. Yang kedua, niatkan untuk ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat dijelaskan julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min ibadati alfi rakaatin. Ada satu riwayat menjelaskan bahwa duduknya kalian di majelis ilmu beberapa menit atau 1 jam itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah ya Rabbil. Lihat dari wajah-wajahnya ini, ibu-ibu dan bapak-bapak belum pernah ada yang sholat sunnah 1000 rakaat. Benar apa benar? Benar. Saya yakinnya. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum pernah. Boro-boro Ustaz ya. Jangankan 1000, sholat duha yang 4 rakaat aja jarang-jarang. Benar apa benar? Tapi insya Allah saya husnudzon yang hadir di sini semua pada rajin sholat duha. Alhamdulillah. Insya Allah. Kata Nabi, duduk di majlis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang penting niat dari rumah datang ke majlis ilmu, niatkan mencari ilmu. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli wa ihya'i syari'ati fardhalillahi ta'ala. Saya niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan, diganti dengan kepandaian dan menghidupi syariat fardu karena Allah. Insya Allah ibu datang dari rumah ke majlis ilmu ini mendapat pahala yang lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Meskipun ngantuk ibu. Ustadz, kalau ngantuk gimana Ustadz? Dapat gak Ustadz? Dapat. Karena saya sering bu ya, menghadiri majelis taklim ibu-ibu. Karena saya juga sering ngajar ibu-ibu. Jadi biasanya ini majelis taklim ibu-ibu, banyak yang datang duluan. Itu pertama kali yang jadi rebutan itu apa? Tembok, atau kalau nggak tembok saka masjid. Benar nggak bu? Ya. Pengalaman soalnya ibu ini. Yang direbutin tembok. Ya. Biasanya yang pinggir tembok itu, yang tembok-tembok ini udah penuh duluan. Yang tengah kosong. Kata ibu-ibu, iya Pak Ustadz, biar nanti ngantuknya gampang. Ya kalau tidur gampang Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Kalau yang duduk di majlis ilmu tidur, selama niatnya ibadah, mencari ilmu, insya Allah dapat pahala yang sama dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kira-kira nikmat apa nikmat bu di majlis ilmu? Nikmat. Ya. Pahalanya banyak, amalannya ringan, jaminannya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bersanding dengan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal
Ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini lebih istimewa dari hari Idul Fitri. Hari ini lebih istimewa daripada hari Idul Adha. Bahkan hari ini lebih istimewa dari Lailatul Qadar, kata Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kenapa Ustaz? Karena di hari ini manusia pilihan, Nabi akhiruz zaman, manusia yang sangat mulia, yang kemuliaannya itu melebihi daripada para malaikat, yaitu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi Nabi SAW itu lahirnya tanggal berapa, Bu? 12 Rabiul Awal. Itu lahir fisiknya, lahir jasadnya. Tapi nur Nabi Muhammad lebih dulu ada, sebelum alam semesta ini ada. Jadi Nur Muhammad itu udah dulu ada, Bu. Bahkan bumi itu ada karena sebab ada Nur Muhammad. Langit itu ada karena sebab ada Nur Muhammad. Semua hari itu ada karena ada Nur Muhammad. Semua benda yang ada di dunia ini ada karena ada Nur Muhammad. Malaikat ada karena ada Nur Muhammad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Jika tidak karena engkau, jika tidak karena engkau ya Muhammad, tidak saya ciptakan alam semesta ini. Maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka sudah sewajibnya, sudah sepantasnya kita berterima kasih. Wujud rasa syukur kita dengan apa, Pak Ustaz? Dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi merayakan Maulid Nabi ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di mana kita tahu Nabi Muhammad SAW ini keistimewaannya banyak, Ibu. Para ulama meringkas keistimewaan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad itu menjadi 3. Kalau kita membicarakan kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad, itu puluhan tahun gak bakal selesai, Ibu. Tapi ulama meringkas, ada 3 bentuk keistimewaan yang sangat besar yang dimiliki oleh Nabi SAW. Yang pertama, keistimewaan fisiknya Nabi Muhammad SAW. Ibu, Nabi Muhammad itu punya fisik ini mulia dan istimewa. Semua yang ada di jasad Nabi SAW. Halo, adik-adik mau dapat ini enggak hadiah? Ya, dengerin ya. Dengerin nanti soalnya dari materi yang Ustadz sampaikan. Insya Allah nanti dapat hadiah. Oke, siap? Oke. Jadi semua yang ada pada Nabi SAW mulia semuanya. Keringatnya Nabi mulia dan istimewa. Ibu-ibu kira-kira keringatnya istimewa enggak? Woi, boro-boro ya. Kadang-kadang makanan jengkol, pete dicampur aduk jadi satu. Ada yang di blender jadi satu, jadi jus jengkol dan pete. Akhirnya apa? Keringatnya baunya luar biasa. Ini ibu-ibu, kita orang biasa itu keringatnya baunya luar biasa. Nabi Muhammad itu keringatnya wangi, Ibu. Bahkan ada sahabat Nabi yang setiap hari itu ngumpulin keringatnya Rasulullah SAW, masukin ke botol, kemudian jadi minyak wangi. Dan minyak wangi dari keringatnya Rasul atyabu min anwa'it tib, lebih wangi dari segala macam minyak wangi yang ada di dunia ini. Jadi ketika para sahabat Nabi ini jalan, yang paling wangi itu adalah sahabat yang memakai minyak wangi dari keringatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kira-kira Pak, kalau ada manusia yang keringatnya wangi, itu istimewa apa istimewa? Istimewa, pasti istimewa. Itu baru keringatnya Nabi. Kemudian ludahnya Nabi SAW juga istimewa. Kalau ludah kita Pak, kira-kira istimewa apa enggak, Bu? Enggak istimewa, blas, enggak istimewa sama sekali. Bau kadang-kadang baunya campuran ya. Ada juga yang ludahnya bau comberan. Ada juga yang ludahnya bau asam dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW ludahnya luar biasa. Bahkan ada satu kisah, Ibu, ketika perang Uhud itu ada sahabat namanya Abu Qatadah.
Abu Qatadah ini ikut perang Uhud, kemudian ketika melawan kafir Quraisy, itu matanya Qatadah kena tombak, Bu. Ya. Tombaknya nancep di mata. Kemudian biji matanya keluar. Nancep di ujung tombak. Darahnya ngocor Abu Qatadah. Kemudian saking sakitnya itu dipegang biji matanya, lari ke Nabi SAW. Begitu sampai di hadapan Nabi, ya Rasul, tolong saya ya Rasul, biji mata saya keluar ya Rasul. Akhirnya apa? Tenang, kata Nabi. Diambillah biji mata Qatadah oleh Nabi SAW, kemudian ditiup, bacakan Bismillah, dipasangkan lagi oleh Nabi SAW, kemudian diludahi Nabi SAW. Beberapa detik kemudian sembuh total. Gak ada bekasnya sama sekali. Itu berkah ludahnya Rasulullah SAW. Coba kalau ibu-ibu yang ludah gimana? Tambah infeksi, ya kan? Nabi Muhammad ludahnya itu bisa nyembuhin penyakit. Maka ada satu syair ini, Bu. Ini peristiwa ini dibikin syair. Warikul Mustafa yashfil alila Allah. Kurang kompak, Ibu. Dikompakin. Warikul Mustafa yashfil alila Allah, Allah. Itu, Bu, ya. Ulangi. Warikul Mustafa yashfil alila wa ainu Qatadah khudha dalila. Warikul Mustafa yashfil alila wa ainu Qatadah khudha dalila. Warikul Mustafa yashfil alila wa ainu Qatadah khudha dalila. Bagaimana? Qamarun 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 sidanan Nabi Qamarun wa kamu ada hafal ini? Jamil wa jamil sidanan Nabi wa jamil. Ibu-ibu banyak yang gak hafal, jangan-jangan hafalnya begitu sulit. Lupakan Raihan. Bu, hafal nggak? Ini lagu istimewa, Ibu. Qamarun. Qamarun ini menceritakan Nabi Muhammad SAW yang wajahnya itu diumpamakan seperti bulan purnama. Maka lagunya Qamarun, Qamarun, Qamarun. Hafal, Bu. Ini lagu istimewa menceritakan Nabi SAW. Di syair itu menceritakan bahwa Qatadah matanya sembuh karena diludahi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian air kencingnya Nabi juga istimewa, Ibu. Bahkan ada sahabat namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibundanya sahabat Anas bin Malik, Ibu. Anas bin Malik siapa, Ustadz? Pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari nenteng sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Anas bin Malik itu setiap hari membawa sandalnya Nabi. Kalau Nabi jalan kemudian datang ke satu tempat, itu sandalnya diambil Anas bin Malik. Makanya beliau mendapat berkah hafal ribuan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik, nggak sengaja minum pipisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di pispot, Pak. Diminum pipisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak sengaja. Kemudian Nabi ngomong, mana itu yang di pispot? Kata Nabi, kata Ummu Sulaim, sudah saya minum ya Rasul. Apa kata Nabi? Lan tashkiya waj'a batniki abada. Kamu nggak akan pernah sakit perut selama-lamanya. Ini baru air seninya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar, Ustaz, benar. Karena diceritakan oleh ulama besar namanya Imam Qadhi Iyad, pengarang kitab Asy-Syifa.
Itu dijelaskan bahwa benar air kencingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diminum oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya Nabi Muhammad itu sangat mulia. Nabi Muhammad itu sangat istimewa. Maka pantaslah beliau disanjung-sanjung. Pantaslah beliau kita agung-agungkan karena beliau itu adalah Nabi kita. Dan nanti kita semuanya akan mengharap syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan dari segi fisik Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada keistimewaan dari segi akhlak dan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya Nabi pasti akhlaknya mulia, Bu. Yang namanya Nabi pasti sifatnya mulia. Nabi Muhammad itu dengan tetangganya itu beliau nggak pernah menghina, mencaci maki, Bu, nggak pernah. Nggak pernah bentak-bentak tetangganya, nggak pernah nyindir tetangganya, nggak pernah menghibah tetangganya. Beda sama ibu-ibu sana, bukan ibu-ibu sini, Bu. Kalau ibu-ibu sini, enggak, ya, nggak ada bedanya. Kadang-kadang ibu-ibu sana nih nongkrong, kadang-kadang ngomongin tetangga. Padahal dia udah menghibah tetangga. Ibu, bahaya hibah, dosa hibah itu luar biasa, Ibu. Dosa ngerasani orang itu luar biasa. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya udah terlanjur menghibah orang, saya pengen taubat? Ada ulama yang mengatakan, Ibnu Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, Abdullah bin Ibnu Mubarak berkata, ketika orang menghibah orang lain, kemudian belum sempat minta maaf, maka buru-buru membacakan istighfar untuk orang yang kita hibai, Ibu. Itu cara taubatnya, Ibu. Ya, jadi Ibu dulu sering ngibain orang, pengen tobat, Pak Ustadz, saya sering ngibain orang ini. Orang yang sering saya hibai udah mati, Ustadz, saya mau minta maaf nggak bisa. Cara taubatnya istighfar untuk orang yang kita hibai. Istighfarnya gimana, Ustadz? Allahumma gfirli wali akhi. Siapa yang dihibai disebut, misalnya fulan bin fulan. Insya Allah dengan cara itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi nggak pernah ngibain tetangga, Nabi nggak pernah menghina tetangga, Nabi nggak pernah mencaci maki tetangga, meskipun tetangganya Yahudi dan sebagainya. Tapi Nabi selalu berbuat baik ke tetangga. Maka berkah kebaikan Nabi Muhammad SAW, berkah kemuliaan sifat dan akhlak Nabi, banyak orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Itu berkah menilai akhlak dan sifatnya Rasulullah SAW. Ada suatu hari, Bu, ada kisah, dan ini masyhur kisahnya, Ibu. Setiap hari ada seorang Yahudi buta. Buta nggak bisa ngelihat. Yang namanya buta itu nggak bisa ngelihat, Bu, ya. Bener apa bener, Bu? Bener, ya. Ada orang Yahudi buta duduk di pojok pasar. Ya. Setiap pagi Nabi hari beliau Nabi Muhammad ngantri makanan. Rotinya enak, dagingnya enak. Yang dibawa Nabi SAW. Kemudian disuapin Nabi, ini orang Yahudi keluarnya lisannya nggak pernah berhenti mencaci maki Rasulullah SAW. Padahal di depannya Nabi Muhammad SAW. Diomongin terus Muhammad seperti ini, Muhammad seperti ini, Muhammad seperti ini. Nabi Muhammad diem aja. Hanya ngangguk-ngangguk doang Nabi SAW. Tapi tetap disuapin, Bu. Kira-kira kalau ibu kayak gitu gimana, Bu? Bisa-bisa ditempeleng, Bu. Kira-kira kalau bapak-bapak atau ibu-ibu nyuapin orang buta nih, ngejekin kita, ya bisa-bisa diracun itu orang. Ya. Hingga suatu hari Nabi SAW sakit, kemudian wafat Rasulullah SAW. Sehingga orang Yahudi ini nggak ada yang nyuapin. Sebelum Nabi wafat, Nabi memberikan amanat kepada Abu Bakar. Abu Bakar, itu ada orang Yahudi di pojok pasar, tolong nanti setiap hari kamu antarkan makanan, kemudian disuapin itu orang Yahudi. Akhirnya kemudian posisi Nabi Muhammad digantikan oleh posisi Abu Bakar. Ya. Ketika yang nyuapin Abu Bakar beda. Biasa yang dibawa roti Nabi ini roti yang paling enak. Tapi pas Abu Bakar bawa roti biasa-biasa aja. Akhirnya orang Yahudi ini ngomong, kamu bukan seperti orang biasanya. Siapa kamu? Ya.
Ya, saya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Saya ini adalah sahabat orang yang setiap hari kamu caci maki. Ya. Siapa emang? Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Bakar, tahu nggak? Kang bahasanya. Tahu nggak, Kang? Itu yang setiap hari nyuapin kamu, itu adalah Nabi Muhammad yang setiap hari kamu caci maki. Baru kemudian orang Yahudi ini nangis bersahadat di depan Abu Bakar. Ini berkah daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad sudah dari dulu ini mendapatkan ujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau ini sabar, Pak. Jadi tidak ada makhluk Allah yang ujiannya itu lebih berat daripada Rasulullah SAW. Nabi dijamin masuk surga, dapat ujian luar biasa, masih bisa sabar. Kita umat Nabi SAW baru diuji kecil aja udah ngeluh terus. Benar apa benar, Bu? Suami ngasih duit sedikit, ngeluh. Papa gimana sih? Nggak tahu apa ini apa-apa mahal. Suaminya akhirnya diomelin. Ibu-ibu ini kayak gitu nggak? Nggak salah apa nggak beneran? Jadi ibu, suami ngasih duit atau duit sedikit atau banyak tetap disyukuri, ibu. Ibu pengen nggak supaya duit yang diterima ibu itu berkah dan jadi bertambah? Pengen nggak amalannya? Pengen. Jadi ibu kalau pengen duit yang diterima dari suami berkah, setiap kali nerima duit dari suami dibacakan barakallah, ditiup duitnya. Bisa nggak, Bu? Suami ngaji 10.000, ya saya contohin, Bu ya. Dia ini nanti hadiahnya ini, Bu ya. Hadiahnya ini nanti. Papa pulang. Biasanya kayak gitu nggak, Bu? Suaminya. Papa pulang. Kayak gitu nggak, Bu? Enggak. Biasanya assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum, mami, papa pulang, bawa duit, ya kan? Ibu-ibu langsung terima. Waalaikumsalam, salaman, cium tangan, diterima. Barakallah. Bisa nggak, Bu? Insya Allah duit yang diterima ibu berkah, dan insya Allah ditambahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 50.000 barakallah, ya Allah, mudah-mudahan ini duit diberkahi oleh Engkau ya Allah. Karena orang kalau berkah pasti banyak, ya, karena banyak itu belum tentu berkah, tapi kalau orang berkah pasti banyak, ibu. Yang ngasih keberkahan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan ibu-ibu dicoba rutin setiap hari, setiap terima duit dari suami, baca barakallah, gampang. Barakallah. Inna hadza, kalau pengen ditambahi, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ditiup, insyaallah berkah. Kira-kira mau ngamalin nggak, Bu? Jangan malah dapat duit 10.000. Wah, apa-apa 10.000 mah dapat apa? Nggak dapat apa-apa, Pak. Sudah kerja lagi, kerja. Ya. Jangan. Nanti suami ibu cepat mati kalau kayak gitu. Tertekan terus tiap hari. Naudzubillahi min. Tapi dilihat dari wajahnya semua solihah. Insya Allah. Karena ini bapak-bapak juga dilihat dari wajahnya semuanya istiqomah. Amin ya rabbal. Cuman istri 3 dikontrakin rumah pengennya. Insya Allah enggak, ibu. Ini bapak-bapak insya Allah setia semuanya. Insya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW udah dari dulu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saat Nabi dewasa saja diuji oleh Allah. Dari Nabi masih kecil aja udah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ya. Di dalam kitab Barzanji itu dijelaskan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwaffiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika Nabi usianya 2 bulan dikandung ibundanya Siti Aminah, ayahandanya wafat.
Jadi Nabi Muhammad ditinggal ayahandanya pas masih di kandungan ibundanya 2 bulan. Ditinggal ayahandanya. Siapa nama ayahnya Nabi? Sayyid Abdullah. Ibu. Jadi kalau ngucapin ayahanda Nabi ada Sayyidnya, Ibu. Kalau Abdullah itu bisa jadi Abdullah tukang es atau tukang sayur. Ada Sayyid Abdullah. Itu bapaknya Nabi SAW. Dari sejak Nabi di kandungan udah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya Nabi Muhammad SAW, saat beliau bayi nggak pernah nyusahin orang tuanya. Kalau bayi-bayi biasa, itu kan ada yang nyusahin orang tuanya, Ibu. Ada yang ngidam, ya. Ada tetangga saya, Ibu, ngidamnya aneh-aneh. Ya, apa? Ngidamnya itu nonjok tukang becak. Ada, ya. Ada tetangga saya ngidam, ya. Ngidamnya nonjok tukang becak. Ya. Ya. Ada tetangga saya ngidam, malam-malam jam 12 pengen rujak mangga. Ya. Giliran suami bikinin rujak mangga, cuma dicium doang udah. Ada ibu-ibu kayak gitu, Pak. Jadi ada bayi-bayi yang memang di dalam kandungan itu memang udah nyusahin orang tuanya, tapi Nabi enggak sama sekali. Rasulullah SAW di kandungan, bahkan Sayyidah Aminah ketika baru ngerasain hamil itu enggak kerasa apa-apa, Bu. Enggak muntah-muntah, enggak mual-mual. Itu Sayyidah Aminah. Ketika di kandungan Nabi SAW itu makannya enggak seperti bayi-bayi yang lain, enggak ngambil nutrisi dari ibundanya, tapi langsung nutrisinya Allah yang kasih. Itu Rasulullah SAW. Kemudian ketika Nabi lahir, itu lahirnya gampang. Ada 4 bidan, ya. Ada 4 orang yang ikut membidani Sayyidah Aminah lahirin Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Fatimah. Fatimah di sini bukan putrinya Nabi, bukan. Ada namanya Fatimah. Yang kedua yaitu Ummu Aiman. Ya. Yang ketiga Thuwaibah al-Aslamiyah. Ya. Jadi Fatimah, Ummu Aiman, kemudian Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian ada namanya Syafa. Ya. Itu 4 orang yang ikut membantu membidani Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang yang membantu proses lahirnya Nabi, semuanya mulia, Ibu. Fatimah punya anaknya namanya Utsman bin As, itu jadi imam masjid yang luar biasa. Kemudian Ummu Aiman nikah dengan Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Kemudian Thuwaibah al-Aslamiyah, budak yang dimiliki oleh Abu Lahab, akhirnya dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Abu Lahab senang dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syafa ini juga mendapat keturunan yang soleh dan juga solihah. Itu berkah apa? Membantu membidani Rasulullah SAW. Dan Nabi ketika lahir itu bukan lewat jalur biasanya, Ibu. Ya. Jadi kalau orang-orang manusia biasa itu kan lahir lewat jalur biasanya. Cuman sekarang ada beda dikit, ada yang operasi sesar. Sayyidah Aminah dulu ketika melahirkan Rasulullah SAW itu dibelah bagian perutnya. Ada di perut sebelah kiri, ada riwayat di perut sebelah kanan. Itu sebenarnya awal mula daripada operasi sesar. Operasi sesar itu lebih dulu pernah diamalkan oleh Sayyidah Aminah. Yang belah siapa? Malaikat Jibril. Yang belah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril belah perutnya Sayyidah Aminah. Kemudian Nabi SAW keluar. Begitu keluar Nabi SAW langsung sujud. Kemudian Nabi SAW gak nangis. Kalau bayi biasa kan wah gitu. Iya, Bu. Nabi Muhammad gak nangis. Apa yang dibaca Nabi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca Nabi SAW ketika beliau lahir.
Ya, bukan nangis tadi baca tasbih. Kemudian jari telunjuknya itu diangkat ke atas. Ini menunjukkan isyarat bahwa Nabi Muhammad ini, anak ini akan menjadi anak yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahir sudah dikhitan, makhulatan, udah pakai celak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lahir, semua semesta ini senang semuanya. Makhluk Allah semuanya senang baca tasbih. Yang gak senang siapa, Bu? Iblis doang yang gak senang. Jadi ketika Nabi SAW lahir, semua makhluk Allah senang. Yang gak senang itu iblis. Makanya kalau ada orang yang gak senang merayakan Maulid Nabi SAW itu, oh saya gak ngomong, Bu, ibu-ibu yang ngomong. Ya. Karena pada saat Nabi lahir, semua semesta senang. Batu yang benda mati baca tasbih, tumbuhan membaca tasbih, hewan-hewan baca tasbih, dan semua semesta ini bercahaya berkat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lalahnya itu ibundanya, susunya ini enggak keluar, Bu, air susunya enggak keluar, kering. Akhirnya apa? Dipanggil semua orang-orang yang ada di Badui Arab untuk datang ke rumah Sayyidah Aminah. Kemudian Nabi SAW ini digendong oleh Aminah, satu persatu perempuan-perempuan yang tugasnya nyusuin anak. Karena orang-orang Arab dulu itu kalau habis ngelahirin itu langsung ibu manggil perempuan-perempuan yang memang profesinya sebagai tukang susu, ibu. Nggak kayak perempuan-perempuan sekarang lahir langsung susu formula. Kalau zaman dulu enggak, ibu, dipanggil perempuan-perempuan yang memang profesinya jadi orang yang menyusui, dipanggil. Semua dari semua wanita nggak ada ya, yang diminati oleh Nabi SAW kecuali satu wanita. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Beliau itu orang miskin, ibu. Halimatus Sa'diyah itu orang miskin. Punya onta juga, ontanya udah penyakitan, Bu, kurus kering, nggak keluar air susunya. Punya anak-anaknya kurus karena nggak minum susu. Tapi begitu datang ke rumah Sayyidah Aminah, Nabi SAW begitu nempel dengan Halimatus Sa'diyah, itu mau menyusu dengan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba yang awalnya susunya kering, nggak ada isinya, begitu Nabi menempelkan mulutnya Rasulullah SAW di bagian itunya Sayyidah Halimah, itu langsung keluar banyak air susunya sehingga anaknya juga bisa ikut minum. Alhamdulillah, itu berkah Nabi Muhammad SAW. Yang awalnya Halimatus Sa'diyah nunggang unta-untanya kurus, begitu nyusuin Nabi SAW itu ontanya gemuk, Bu, kuat, jalannya kenceng. Itu berkah nyusuin Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang dulu Halimah Sa'diyah hanya punya 2 ekor kambing, itu pun kurus-kurus. Karena berkah nyusuin Nabi SAW, itu kambingnya gemuk banyak. Berkah nyusuin Nabi SAW. Semua yang berdekatan dengan Nabi pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun umatnya, kalau selalu dekat dengan Nabi, selalu mengingat Rasulullah SAW, membaca sholawat untuk Nabi SAW, sudah pasti hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Insya Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak cukup sampai di situ, Pak, diuji oleh Allah. Ketika Nabi SAW di usia 6 tahun, suatu hari Sayyidah Aminah ini ngajak Rasulullah SAW. Karena dari dulu Nabi SAW ini belum pernah manggil ayah, belum pernah manggil abi, belum pernah. Karena memang bapaknya udah wafat. Akhirnya Sayyidah Aminah punya inisiatif. Ayo nak, bahasanya, nak ayo kita ziarah ke makam bapak. Di mana, ibu, makam bapak? Di Madinatul Munawwarah. Ayo, diajaklah Rasulullah SAW. Pada saat itu yang menemani Nabi dan Sayyidah Aminah itu Ummu Aiman. Naik onta bertiga, Pak. Dari Mekah ke Madinah itu 500 km, ibu. Jauh apa jauh? Jauh, nggak kayak Setu ke Pamulang, nggak. Ya, nggak kayak Ciputat ke Pamulang, nggak, ibu. Jauh 500 kilo pakai onta bertiga. Ummu Aiman,
Sayyidah Aminah, kemudian Rasulullah SAW. Begitu sampai Madinah, Sayyidah Aminah nyari-nyari makam suaminya. Akhirnya setelah beberapa jam ketemu makam Sayyid Abdullah. Kemudian Sayyidah Aminah manggil Rasulullah, "Ya Muhammad, ta'al, datang kemari. Ini adalah makam ayahmu." Ya. Ini pertama kali Nabi SAW melihat makam ayahandanya, yaitu Sayyid Abdullah. Kemudian Nabi menunduk dan nangis pada saat itu. Nabi diam dan juga nangis. Coba bayangkan Pak, Bu, 6 tahun baru lihat makam ayahnya. Dari beliau lahir sampai 6 tahun belum pernah manggil ayah, belum pernah. Karena memang ayahandanya udah wafat. Di makam ayahandanya beliau nangis. Sampai Ummu Aiman ini nggak berani menegur Rasulullah SAW. Kemudian setelah ziarah ke makam ayahnya, Sayyidah Aminah keliling mengunjungi saudara-saudara daripada ayahandanya. Ya. Jadi Sayyidah Aminah itu mencontohkan ke kita, Ibu, untuk selalu gemar silaturahim. Ibundanya Nabi itu rajin silaturahim, Ibu. Meskipun suami dari ayahanda, suami dari Sayyidah Aminah wafat, itu beliau tetap silaturahim ke keluarga-keluarganya. Makanya Ibu juga harus kayak gitu, Ibu. Rajin-rajin mencontoh ibundanya Nabi SAW. Karena merayakan maulid itu harus ada yang dicontoh, harus ada yang kita ambil, harus ada yang kita ikuti dalam kehidupan sehari. Ibundanya Nabi itu senang silaturahim. Ya. Kemudian setelah ziarah ke makam suaminya, Nabi ziarah ke makam ayahandanya, keliling silaturahim. Kemudian pas mau pulang di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, itu ibundanya sakit. Kemudian dirawat oleh Ummu Aiman dan Rasulullah SAW. Ketika sakit, ibunda Nabi SAW beberapa hari kemudian wafat. Coba bayangkan, Bu, baru saja Nabi sedih, kemudian sedih lagi ditinggal ibundanya Sayyidah Aminah. Akhirnya Sayyidah Aminah dimakamkan di Abwa, yang makamin juga Nabi SAW. Yang gali tanahnya Nabi sama Ummu Aiman, yang nguburin ibundanya juga Rasulullah SAW. Itu ujian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Ibu pengen tahu nggak makam ayahandanya Nabi? Ibu nanti kalau ke Madinah, itu ada pintu gerbang nomor 8, Ibu. Pintu gerbang nomor 8 itu dihitung keramiknya 5, itu adalah makam Sayyid Abdullah. Ya. Zaman dulu itu makamnya masih ada, Bu, bagus. Karena sekarang ada perluasan area Masjid Nabawi, itu digusur, sekarang jadi keramik. Jadi ini pintu gerbang nomor 8 dihitung keramiknya 1, 2, 3, 4, 5, itu makam ayahanda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang hadir bisa haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa kalau di Madinatul Munawwarah cari jet 8, bawabah nomor 8, pintu gerbang nomor 8, dihitung keramiknya 5, itu makam ayahanda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh guru saya. Ya, itu jangan lupa, Ibu. Ya. Karena berbicara Nabi SAW itu pasti ada kaitannya dengan ayahandanya. Kemuliaan Nabi SAW. Kalau Nabi saja mulia, insya Allah ayahandanya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari sedikit materi maulid yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah manfaat tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya, sebelum ditutup, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa sebelum ditutup acara ini atau selesai ceramah ada kuis, ya. Silakan yang bisa angkat tangan nanti maju, ya. Baik, ini ada dua pertanyaan, ya. Yang pertama, ya, yang bisa langsung angkat tangan, ya. Siapa nama ayahanda Nabi? Wah, ini sini, maju. Sini maju. Namanya siapa? Abdullah. Namanya siapa dulu? Abdullah. Namanya siapa? Apanya? Nama kamu siapa? Kenzi. Kenzi. Ya. Namanya siapa? Nama ayahanda Nabi siapa? Ayah Abdullah. Namanya Abdul? Betul apa betul? Betul. Nih. Ya, mudah.
Bagus. Pertanyaan kedua. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Ya, sini kamu. 20 Agustus. Ya. Siapa nama kamu? Raihan. Raihan? Oh, Raihan. Siapa nama apa? Raihan. Tanggal berapa Nabi SAW lahir? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah. Betul apa betul? Betul. Nah. Betul. Tepuk tangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, saya punya satu pantun Ibu. Ya, tolong jawab yang kompak, cakep gitu Bu ya. Buah manggis, buah mangga. Buah rambutan, buah salak. Itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.